Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKIB semester 6, kita hadir kembali di mata kuliah bimbingan penulisan skripsi. Yang sampai hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Sudah cukup panjang ya perkuliahan kita. Sudah hampir 3/4 dan sebentar lagi kita akan akhiri dengan ujian akhir semester. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya kabarkan terlebih dahulu bahwa absensi akan saya share linknya di Zoom meeting saja. Jadi yang absen itu hanya yang hadir di kelas Zoom hari ini. Dan yang tidak hadir ya tidak bisa mengisi absen. Jadi tidak saya bagikan di GCR ya. Ingat, yang hadir saja yang hanya bisa mengisi absensi. Oke, saya share ya. Ada 16 orang yang hari ini. Nah, ini dia ya. Sudah saya share, silakan dibuka. Absensi akan saya tutup bersamaan dengan perkuliahan selesai. Dapat diisi. Saya beri kesempatan kepada yang hadir hari ini di Zoom. Ada 22 orang untuk mengisi absen. Dan tolong jangan di-share linknya ke luar dari Zoom ini. Hanya yang mengisi di sini saja. Tidak ada yang di luar. Dan yang belum dapat linknya tolong laporan. Yang baru masuk, silakan laporan kalau belum dapat link. Oke, saya kira cukup ya. Untuk sementara kita lanjutkan. Yang belum nanti sambil berjalannya waktu. Dan tolong nanti laporan ya yang baru masuk, belum dapat link, laporan. Supaya saya bisa kirim balik atau kirim ulang linknya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas materi pertemuan ke-10 yaitu tentang pembimbingan, pengujian, dan penilaian. Pembimbingan, pengujian, dan penilaian. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya yang ada di Zoom hari ini. Adakah di antara kalian yang sudah membaca modul untuk materi hari ini? Ada sudah yang belum baca? Ada atau belum membaca? Belum, Pak. Nah, Dezan belum. Yang lain sudah baca belum? Coba saya tanya ini. Dina Agnia, mana Dina? Nah,
Belum, Pak. Belum. Aduh. Azais, baca belum? Sudah baca belum? Belum, Pak, belum. Oh. Vera Fadilah, sudah belum? Mana suaranya? Sudah baca belum? Sudah ada suaranya. Belum ada suaranya, Vera? Belum, Pak. Oh, belum. Fuzi Ayu, mana? Belum, Pak. Belum. Belum. Oke lah, nggak apa-apa kalau belum. Oke, baik, saya jelaskan ya. Tapi tidak perlu panjang-panjang karena nanti apa itu menghabiskan banyak waktu kalau saya baca semuanya. Intinya saja ya. Oke, baik, perhatikan ini, saya share modulnya. Masih loading, harap bersabar. Nah, ini dia ya. Bab 7, pembimbingan, pengujian, dan penilaian. Jadi nanti pada saat kalian memasuki fase pembuatan skripsi, maka nanti fase pembuatan skripsi inilah akan menghadapi beberapa tahapan. Mulai dari pembimbingan, jadi ada bimbingan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa terkait penulisan skripsi. Lalu kemudian ada ujiannya yang sering disebut sebagai ujian munaqasyah dan juga berkaitan dengan penilaiannya. Kita bahas dulu yang pembimbingan. Nomor 1, persyaratan. Persyaratan ini ada bagi mahasiswa dan ada yang bagi dosen pembimbingnya. Untuk mahasiswa, persyaratannya adalah mahasiswa dapat mengajukan judul skripsi kepada dosen pembimbing akademik setelah mendapat persetujuan dari ketua jurusan. Jadi, judul skripsi tidak akan bisa dilanjutkan menjadi pembuatan dan pengujian proposal jika dalam pengajuan judulnya tidak melibatkan dosen pembimbing dan juga sekaligus ketua jurusan. Jadi nanti ada tanda tangan dari dosen pembimbing dan juga tanda tangan dari ketua jurusan yang menyatakan bahwa judul ini sudah layak dan dianggap cocok sesuai untuk dibuatkan proposal. Jadi harus melalui tahapan dosen pembimbing akademik dan persetujuan ketua jurusan. Siapakah dosen pembimbing akademik itu? Yaitu dosen yang sejak awal dari semester 1 itu yang selalu terlibat dalam pembuatan KRS kalian. Masih ingat kan? Dulu yang tanda tangan KRS siapa? Itulah dosen pembimbing akademik. Tapi ada yang bilang juga, Pak, saya selama semester 1 sampai sekarang semester 6 enggak pernah tahu Pak siapa dospem saya. Nah, berarti kemungkinan dospemnya tidak aktif alias sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai dosen. Sebab kalau dosennya sudah tidak aktif, itu biasanya sudah direkol, sudah dikeluarkan oleh jurusan, biasanya begitu. Artinya ya harus yang aktif saja yang bisa menjadi dosen pembimbing akademik. Nah, itulah dosen pembimbing akademik yang akan menandatangani dan mensetujui judul yang kalian ajukan sebagai judul skripsi. Yang kedua, mahasiswa dalam membuat proposal harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi buku pedoman ini bisa menjadi patokan dalam menyusun proposal kalian nanti. Ikuti aturannya, ikuti pembahasannya. Yang ketiga, proposal skripsi mahasiswa harus diuji oleh dosen pembimbing akademik. Bukan pembimbing akademik, tapi pembimbing skripsi. Jadi nanti pada saat kalian mendaftarkan proposal kalian,
nanti jurusan akan menjadwalkan kapan sidang ujian proposal. Nah, ketika sidang ujian proposal sudah ditentukan, maka nanti kalian akan diuji oleh dosen penguji 1 dan 2, dan itulah yang akan memberikan penjelasan dan memberikan pernyataan bahwa ini skripsi sudah bisa bahwa proposal ini sudah dianggap layak untuk dijadikan skripsi yang akan dibahas dan dibimbing oleh dosennya. Gitu. Jadi proposal skripsi harus diuji oleh dosen pembimbing skripsi atau dosen penguji proposal skripsi. Lebih tepatnya seperti itu. Nah, itu persyaratan bagi mahasiswa. Bagi dosennya bagaimana? 1, dosen yang berhak membimbing adalah dosen Fakultas Syariah dengan berpangkat paling rendah lektor. Jadi kalian tahu ya, pangkat di dosen itu ada 4. Pertama, asisten ahli. Kedua, lektor. Ketiga, lektor kepala. Dan yang keempat, guru besar. Itu paling tinggi. Pertama, asisten ahli. Kalau dia dosennya masih baru, masa kerjanya baru 2-3 tahun, biasanya masih asisten ahli. Nah, itu belum boleh menjadi pembimbing skripsi atau pembimbing proposal atau pembimbing skripsi ya. Karena syaratnya belum terpenuhi. Baru kalau sudah dia naik pangkat dari asisten ahli menjadi lektor, nah dia sudah boleh menjadi pembimbing skripsi. Dan nanti kalian juga bisa protes, bisa komplain ke jurusan atau ke fakultas. Kalau ternyata ditemukan ada dosennya yang berdasarkan data di fakultas, dia baru berpangkat asisten ahli. Nah, kalian bisa komplain itu, bisa laporan ke jurusan atau ke fakultas. Pak, mohon maaf Pak, ini kok dosennya masih asisten ahli, kok sudah jadi pembimbing saya. Mohon dikonfirmasi ulang Pak, benar apa salah ini. Kalian bisa komplain itu. Sebab aturannya, dosen bisa membimbing skripsi kalau dia berpangkat minimal lektor. Berikutnya yang kedua, dosen pembimbing terdiri dari 2 orang. 1 pembimbing 1 dan pembimbing 2. Pembimbing 1 selaku pembimbing utama dan penanggung jawab pembimbingan, sedangkan pembimbing 2 sebagai pembimbing pendamping. Jadi ada pembimbing 1, pembimbing 2. Yang ketiga, pembimbing 1 dan pembimbing 2 ditunjuk oleh ketua jurusan dan disahkan dengan surat keputusan dekan. Nah, itu persyaratan bagi dosen pembimbing. Berikutnya, kewenangan bagi mahasiswa. 1, mahasiswa dapat mengajukan keberatan untuk mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang ditunjuk oleh fakultas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalian nanti kalau dapat dosen A, dan ketahuan dosen A ini dikenal sebagai dosen yang tidak tepat waktu dan bahkan jarang ke kampus atau mungkin tidak pernah menjawab respon dari mahasiswa ketika di WA atau di SMS. Bahkan kadang ada tugas-tugas dosennya yang terbengkalai, ngajar tidak komplit, kehadiran di kampus tidak ada dan segala macam. Nah, biasanya dosen ini yang akan di blacklist oleh jurusan atau fakultas supaya dia tidak membimbing lagi. Biasanya begitu. Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada dosen yang notabene punya catatan gelap dalam urusan dengan mahasiswa dan ternyata dia membimbing kalian, ya kalian bisa lakukan nota protes ke jurusan atau ke fakultas. Laporkan fakta yang kalian temukan, begitu. Tapi bukan karena sentimen pribadi ya. Misalnya, saya tidak mau dibimbing dia Pak, karena saya tidak mau dibimbing dosen A, karena dosen A ini pernah ngasih nilai saya C+, C-. Ya bukan begitu. Itu akan ditolak gitu, karena alasan yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mahasiswa dapat mempertahankan materi skripsi di hadapan pembimbing dan dapat mempertanggungjawabkan dalam ujian skripsi. Jadi semua bimbingan itu ditanggung-jawabi oleh dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing juga bertanggung jawab jika kenyataannya mahasiswa itu tidak bisa menjelaskan ketika diuji di sidang propos, diuji di sidang munaqasyah. Walaupun sebenarnya secara akademik itu tanggung jawabnya mahasiswa masing-masing.
Dosen hanya memberikan motivasi, ayo semangat dan jelaskan dengan cara yang begini. Biasanya dosen memberikan arahan seperti itu. Tapi semua tergantung kepada mahasiswanya. Mahasiswanya mau mendengarkan ya akan diterapkan. Kalau tidak ya paling ya dibantai sama dosen penguji. Seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya harus benar-benar serius kalian sebagai mahasiswa dalam membuat skripsi ini. Jadi jangan sampai teledor atau mungkin sampai semangatnya hilang sehingga hasil yang dituangkan dalam skripsi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ini juga salahnya dosen secara tidak langsung sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling fatal ya mahasiswanya tidak serius dalam membuat skripsi. Bahkan sampai melakukan plagiasi itu yang parah. Yang berikutnya bagi dosen pembimbing. Dosen berwenang untuk membimbing atau memberikan pengarahan mengenai metodologi dan materi skripsi mahasiswa. Jadi dosen mengarahkan, begini harusnya yang terjadi. Arahnya begini secara materi dari skripsi kalian. Harusnya begitu. Kemudian dosen pembimbing 1 dapat memberikan pembagian tugas pembimbingan kepada dosen pembimbing 2. Jadi biasanya dosen 1, 2 itu kompak. Ayo, nanti saya bahas masalah ini. Saya bahas teknis penulisannya. Nanti Bapak yang pembimbing 2 bahas masalah konsepnya atau materinya. Jadi dibuat kesepakatan di antara kedua pihak. Kemudian dosen pembimbing 2 dapat mengkomunikasikan hasil bimbingannya kepada pembimbing 1. Kalau biasanya saya sebagai pembimbing 2 kadang komunikasinya begini. Mahasiswa tolong sampaikan ke dosen 1 bahwa saya ikuti arahannya pembimbing 1. Kalau pembimbing 1 mintanya bimbingannya per bab, ya saya juga ikut per bab. Kalau dosen 1 mintanya 1 sekaligus 1-5, ya berarti saya ikuti saja. Tunggu selesaikan dulu kamu bimbingan dengan pembimbing 1 dan baru selesai baru ke saya. Jangan kamu lompat dosen 1. Dosen 1 belum selesai langsung pindah ke saya. Jangan. Ikuti arahannya dosen 1. Biasanya saya begitu. Supaya dalam bimbingan tidak terjadi miskomunikasi atau ketidaksinkronan. Kemudian yang keempat, dosen pembimbing 1 dan 2 dapat melakukan perubahan terhadap judul, metodologi, dan materi skripsi mahasiswa. Jadi dosen 1, 2 juga punya hak mengubah judul skripsi jika dalam kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada ketidaksesuaian pembahasan antara judul dengan materi skripsi. Jadi dirubah, dirombak total. Dan dosen 1, 2 punya hak untuk itu. Jadi jangan sampai kalian mempersiapkan judul yang tidak bisa kalian sinkronkan dengan materi yang mau kalian bahas. Ini harus semua dong, harus sesuai dong. Temanya misalnya pembahasan judulnya tentang nikah siri. Tapi kok di pembahasan bab 1, 2, 3, 4 tidak ada masalah tentang nikah siri. Nah, itu fatal. Jadi harus disesuaikan ya antara judul, proposal, dan skripsinya. Harus sinkron itu. Harus satu alur, satu benang merah. Kemudian yang kelima, dosen pembimbing dapat menolak dan mengundurkan diri menjadi pembimbing apabila ada indikasi mahasiswa yang dibimbing tidak memenuhi syarat atau ada indikasi plagiat. Jadi bisa saja dosen yang tadinya menguji di proposal, kemudian menjadi dosen pembimbing di bimbingan, tapi tiba-tiba di tengah jalan dosennya mengundurkan diri. Laporan ke jurusan bahwa saya tidak bersedia membimbing lagi karena alasan mahasiswa ini tidak kredibel, tidak integrat, tidak dedikatif, tidak serius, bahkan cenderung plagiat tulisannya. Saya mengundurkan diri. Bisa saja dosen seperti itu. Maka dari itu kalian jangan kaget kalau ternyata respon dosen ketika mereka tidak puas, responnya dengan mengundurkan diri. Karena itu memang haknya dosen. Jadi tolong dijaga baik-baik ya. Dan yang terakhir, skripsi hanya bisa disidangkan setelah ditandatangani oleh dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi nanti ada nota dinas. Nota dinas pengesahan skripsi. Bahwa skripsi ini sudah layak dijadikan bahan untuk disidangkan di dalam sidang munakosyah.
dan ditandatangani oleh dosen 1 dan dosen 2. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah tanggung jawab. Bagi mahasiswa bertanggung jawab untuk mempertahankan konsep, ide, dan pemikirannya yang dituangkan dalam skripsi saat proses pembimbingan di hadapan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi kalau misalnya kalian memasukkan referensi A, B, C, D, ya kalian harus jelaskan alasannya kepada dosen pembimbing 1, 2. Kenapa Pak saya memasukkan ini? Karena saya begini-begini. Dijelaskan baik-baik supaya reliable dan objektif alasan yang dipakai. Jadi jangan cuma asal menulis saja, tidak asal mengutip saja, tidak asal mencantumkan referensi saja, tapi juga ada alasan di balik itu ketika kalian mencantumkan, menulis, dan mengutip. Yang kedua, mahasiswa bertanggung jawab secara moral, material, dan yuridis dalam menyelesaikan skripsi. Jadi semua pertanggungjawabannya ada di mahasiswa. Bahkan secara yuridis terbukti pada saat pendaftaran munakosah, skripsi yang diserahkan harus ada yang mencantumkan materai 10.000. Itu sebagai bukti bahwa secara yuridis dia bertanggung jawab atas seluruh isi dari skripsi yang dibuat. Pakai materai 10.000. Yang ketiga, mahasiswa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan dan perbaikan dari skripsi yang disusunnya setelah terjadi proses pembimbingan. Jadi setelah sidang munakosah itu ada tahapan revisi. Dan revisi ini harus kalian selesaikan secepatnya dan sesegera mungkin sebelum batas akhir pembuatan skripsi atau batas akhir misalnya pendaftaran wisuda. Biasanya kan dikaitkan dengan wisuda. Kalau sudah habis waktunya, ya berarti tidak bisa mendaftar lagi. Nah, itu tanggung jawab mahasiswa dalam pembuatan skripsi. Dan bagi dosen bagaimana? Dosen pembimbing bertanggung jawab untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa yang dibimbingnya bila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian skripsinya, bahkan pada saat terjadi ketidakmampuan menyelesaikannya. Saya kadang sering itu menemukan mahasiswa yang lama, hampir berbulan-bulan tidak bimbingan lagi. Biasanya saya tanyakan, kenapa yang kamu nong? Kok tidak balik lagi ke saya bimbingan untuk menyelesaikan bab berikutnya? Saya tanyakan. Dan saya kasih motivasi. Itu tugas dosen pembimbing. Bukan cuma sekedar memberikan materi atau memberikan masukan terhadap isi skripsi, tapi juga jika misalnya maksudnya patah semangat atau kehilangan motivasi, kehilangan semangat, saya juga ikut turut membangun motivasinya kembali, turut membangun semangatnya lagi agar bisa secepatnya menyelesaikan skripsi. Kemudian yang kedua, dosen pembimbing bertanggung jawab untuk melakukan pembimbingan skripsi agar menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Makanya saya tanya, kamu rujukannya dari mana? Terus kamu cara menulis footnote-nya bagaimana? Terus kamu membahasnya bagaimana kalimat yang dipakai? Itu tidak lain tujuannya agar hasil yang diciptakan, yang dibuat oleh mahasiswa ini benar-benar berkualitas. Bukan sekedar mendompleng dan mengutip dari sana sini. Itu tujuannya dosen kenapa mendorong dan mengawasi secara betul bagaimana proses pembuatan skripsi. Karena dosen terikat secara moral bahwa dia bertanggung jawab untuk membantu mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Dan yang ketiga, yang terakhir, dosen pembimbing bertanggung jawab memberikan bantuan argumentasi pada saat mahasiswa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan skripsinya di depan sidang penguji. Jadi dikasih bantuan. Gini nih, kalau kamu nanti ditanya oleh penguji begini, maka kamu harus jawab daripada sisi yang begini. Kamu kalau misalnya dicecar oleh pertanyaan yang berkaitan dengan apa, maka kamu harus bisa membalikkan jawabannya dengan kalimat yang sesuai yang ada di bagian ini. Ya, dosen kasih masukan, kasih bantuan argumentasi untuk dipakai mahasiswa ketika sidang munakosah. Nah, itulah bagian dari dari kewenangan atau dari
pembimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga oleh dosen pembimbing. Nah, berikutnya adalah pengujian. Nah, untuk pengujian saya rasa ini bisa dibaca sendiri. Mulai dari persyaratan, kemudian kewenangan, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Tuh, bisa dibaca sendiri. Dan yang terakhir langsung saya loncat ke bagian C, yaitu penilaian. Penilaian terhadap skripsi mahasiswa oleh Dewan Penguji itu dilakukan dalam bentuk ujian sidang. Jadi adanya sidang munakosyah itu bagian dari bentuk pemberian nilai atau penilaian yang dilakukan oleh dosen penguji kepada skripsi mahasiswa. Dan yang berhak untuk memberikan penilaian itu ada 4 ya. Ada 4 dosen yang berhak untuk memberikan penilaian. Pertama, dosen pembimbing 1, kedua, dosen pembimbing 2, ketiga, dosen penguji 1, keempat, dosen penguji 2. Jadi pengujinya 2, pembimbingnya 2. Itu yang berhak memberikan nilai. Jadi dosen pada saat membimbing mahasiswa, dia memberikan arahan mulai dari bab 1 sampai bab 5, itu ada nilainya dan akan dituliskan di saat sidang munakosyah, ditulis oleh dosen pembimbing. Begitu juga dengan dosen pembimbing 2, sama. Nah, untuk dosen penguji 1 dan 2, dia memberikan nilai berdasarkan apa yang dia dengarkan dan dia lihat pada saat sidang munakosyah berlangsung. Apakah bisa sinkron antara materi yang dibahas dengan alasan yang dipakai? Apakah ada pernyataan yang gap tidak sesuai ketika dia memberikan argumentasi dengan apa yang dia tuliskan di skripsi? Itu juga dinilai. Nah, kita lihat aspek-aspek yang dinilai dalam skripsi mahasiswa tersebut adalah meliputi aspek naskah skripsi ini, dan yang kedua adalah ujian sidang. Nah, bobotnya untuk yang naskah skripsi itu ada 4 komponennya. 1, bahasa, landasan teori 2, ketiga, metodologi penelitian, dan yang keempat, analisis data dan temuan penelitian. Di sini ada bobotnya 10, 15, 20, 15, dan total untuk bobot naskah skripsi itu ada 60. Sedangkan untuk ujian sidang itu ada 3 komponen yang dinilai. 1, penguasaan materi, 2, penguasaan metodologi, dan ketiga, kemampuan argumentasi. Masing-masing bobotnya ada 20, 10, 10, dan totalnya ada 40. Nah, semuanya dinilai dan diakumulasi menjadi 1 sehingga akhirnya adalah nilai akhirnya diakumulasikan, dijumlahkan. 60 dan 40 dinilai apakah bisa mencapai angka 100 atau di bawahnya. Nah, nanti ada tentang nilai. Jika misalnya nilainya di bawah 51, maka nilainya E. Dan biasanya ini tidak lulus kalau E. Sidang munakosyahnya tidak lulus, berarti dia harus mengulang pembuatan skripsi dan sidang munakosyahnya lagi. Kemudian nilainya 51 sampai 60 itu nilainya dapat D. 61 dan 70 itu C. 71 sampai 85 itu B, dan 86 sampai 100 nilainya A. Nah, nanti kalian bisa cross check ulang ke fakultas atau ke jurusan untuk menanyakan apakah tahun 2024 ini masih sama atau berbeda. Karena kan ini yang ditulis di sini ini kan tahun pedoman tahun 2019 ya. Kalau tidak salah 2019. Sedangkan sekarang sudah tahun 2024. Mungkin saja ada perubahan, ada perbaikan yang terjadi di tahun ini. Sehingga nanti kalian tinggal cross check ke jurusan atau ke fakultas bagian akademik untuk melihat tentang nilai yang ditentukan pada saat menentukan nilai akhir. Gitu ya. Dan ini formulirnya. Ini yang akan ditulis oleh dosen penguji terkait sidang munakosyah. Oke, baik. Cukup selesai untuk materi kita pada hari ini tentang pembimbingan. Pembimbingan
pengujian dan penilaian. Silakan, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, saya berikan waktu secukupnya untuk bertanya. Oke, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Suaranya ya, tolong kecilin suaranya. Siapa namanya nih tadi? Riko, Pak. Mana videonya nih? Kok nyalain videonya dulu. Oh iya, Pak. Siapa? Ya, yuk silakan. Ini Pak, izin bertanya masalah tadi tentang penilaian. Hmm. Nah, misalkan eh, kita nih udah memenuhi persyaratan tadi untuk penilaian, itu dipastikan lulus atau tidak, Pak? Lulus atau tidak? Sebagai apa? Ya, karena memang tadi kan ada kategorinya kan ada 3 tuh. Terus kita tidak memenuhi salah satunya, misalkan penguasaan metodologi begitu. Kita hanya bisa 2 kategori tersebut gitu loh, Pak. Apakah kita masih dikategorikan lulus atau tidak? Tidak. Ya, Pak, itu aja, Pak. Ya, tinggal diakumulasikan saja. Misalnya pada bagian bahasa, skornya berapa? Kemudian metode penelitiannya berapa? Dihitung. Nanti dilihat akumulasinya berapa, totalnya berapa. Kalau ternyata nilainya totalnya di bawah 51, misalnya dapat 45 totalnya ya semuanya. Itu berarti tidak lulus. Berarti sidang munakosanya dianggap tidak lulus. Berarti kalau tidak lulus ya harus mengulang kembali. Jadi kalian yang tidak lulus tadi itu harus kembali ke pembimbing 1-2 untuk minta perbaikan. Jadi perbaikan ulang. Atau mungkin kalau seperti itu ya laporan ke jurusan saja. Bagaimana Pak terkaitnya? Apakah harus pakai SK ulang atau gimana? Dan biasanya ya kadang jurusan bilang udah langsung aja ke pembimbing 1-2. Nanti revisinya dari sana, perbaikannya dari sana. Begitu kira-kira ya Riko. Jadi dihitung dulu dari total semuanya berapa skor akhirnya, totalnya berapa. Kalau nilainya di bawah 51 berarti nilainya E alias tidak lulus. Kalau nilainya 78 berarti kan masih lulus karena nilainya B 78. Masih B. Gitu. Tapi tolong tanya dulu ke fakultas ya, ke jurusan. Apakah masih sama seperti ini yang ada di pedoman atau berubah? Karena seingat saya memang ada yang baru itu masalah nilai itu. Ada yang nilainya B minus, B plus, C plus, B, A, C. Ada juga itu, ada minus plusnya. Dan ini kan tidak ada, berarti kan ada yang berubah. Jadi tolong nanti untuk bagian ini, saya minta kalian tanyakan dulu ke fakultas atau ke jurusan, apakah ada perubahan, dan kalau ada perubahan, bagaimana bentuknya dan bagaimana ketentuannya. Gitu ya. Jelas, Riko? Iya, Pak, jelas, Pak. Makasih, Pak. Nah, berikutnya silakan yang mau bertanya lagi. Ada lagi nggak? Oke, Pak, saya, Izin Pak. bertanya, Pak. Apa? Siapa dulu? Yang perempuan dulu, gantian dulu. Saya dulu Oke, berarti Pak. ya. Oke, Vera, ayo. Pak, izin bertanya. Tadi mengenai pembimbingan itu, kan tadi kan ditunjuk oleh fakultas ya, Pak. Nah, itu tuh apakah langsung ditunjuk oleh fakultas atau kita mengajukan daftar-daftar pembimbing skripsi gitu, Pak? Gini ya, untuk pembimbing 1-2 itu biasanya begini. Dilihat dulu dari sidang proposalnya. Apakah sorry. Dilihat dulu proposalnya, apakah sama atau beda. Kalau misalnya sama berarti biasanya ya, pembimbing itu berasal dari penguji proposal 1 dan 2. Jadi penguji proposal 1 itu biasanya menjadi pembimbing 1. Penguji proposal 2 itu biasanya menjadi pembimbing 2. Jadi diambil dari situ. Nah, kemudian gimana Pak? Bisa nggak milih penguji sidang proposal? Nggak bisa.
Jadi yang menentukan itu adalah jurusan yang di ACC oleh dekan. Jadi jurusan itu mengajukan, Saudara Vera Fadilah, ini judulnya ini, temanya ini, tentang ini. Pembimbing yang saya ajukan, yang jurusan ajukan, 1, Dr. Haji Ahmad Hidayat. 2, Ahmad Harisul Miftah. Diajukan ke fakultas, diajukan ke dekan, nanti dekan akan melihat. Oke, kalau sudah setuju ya udah, saya setuju dan ditandatangan dan langsung diujikan, biasanya gitu proposalnya. Dan biasanya penguji proposal itu menjadi pembimbing skripsi. Selama tidak ada hal-hal yang luar biasa, misalnya karena tugas belajar hingga bertahun-tahun, biasanya tidak ada perubahan. Gitu ya. Jadi tidak bisa milih itu. Sudah jadi hak prerogatifnya fakultas dan jurusan. Tidak bisa milih. Jadi ya berharap nanti Vera Fadila itu dapat dosen yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihannya Vera. Gitu ya. Jelas ya, Vera? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, yang lain silakan, Syarul. Silakan Syarul. Oke Pak, Oke. izin bertanya Pak, buat terkait dalam tadi kan ada pengujian dan juga pengujian skripsi sama pengujian munakosa gitu Pak ya. Nah, contoh dalam pertanyaannya gitu-gitu Pak, kayak dalam segi bahasa kan tadi ada bobot-bobotnya itu Pak. Ya. Nah itu dalam dosen penguji itu contoh pertanyaannya bagaimana gitu Pak, biar ada gambaran gitu Pak. Contohnya ya, kamu tuh. Ada baik pertanyaan kamu. Contohnya gimana ya? Ya biasalah. Jadi gini, kalau ditanya biasanya kalau saya kira pakai modenya saya. Oke, Saudara Sahrul, coba jelaskan maksud dari istilah kafalah dalam Islam itu apa? Coba jelaskan. Biasanya begitu pertanyaannya. Jelaskan. Nah, nanti kan Syahrul menjelaskan kafalah itu begini, A, B, C, D, dan F seterusnya. Jelaskan. Ketika penjelasan mengenai kafalah akan dinilai apakah sesuai, benar, atau tidak penjelasan dari Syahrul tadi. Nah, itu penilaiannya. Terus juga berhubungan dengan misalnya argumentasi yang dipakai. Syahrul mengatakan begini Pak, menurut saya, kamu menjelaskan, menurut saya, narasumber yang kesulitan memberikan pandangannya itu akan berhadapan dengan hal yang wajar menurut saya. Jadi tidak perlu ada tidak perlu ada penodongan pemaksaan, tidak perlu ada pemaksaan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Maka dari itu saya memberikan kesempatan kepada dia untuk memilih apakah mau menjawab atau tidak. Karena itu bagian dari etika penelitian yang benar. Kalau kalimat seperti ini kan sangat ilmiah ya, karena apa? Dijelaskan secara sistematis, penggunaan bahasanya yang kontemporer, dan ada argumentasinya dalam menjelaskan itu. Jadi bahasanya tepat guna dan tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi. Itu akan dinilai dari segi bahasa penyampaian, termasuk juga bahasa dalam skripsi. Kalau bahasa yang kamu pakai di skripsi itu acak-adut, ya, tidak jelas, bahkan cenderung tidak ilmiah, ya itu pasti akan dinilai. Yang tidak ilmiah gimana? Ya tidak jelas mana istilah asing dan mana istilah ilmiahnya. Jadi kamu tidak membedakan. Kalau istilah asing itu harusnya ditulis miring. Kalau istilah biasa, istilah ilmiah ditulis biasa. Kamu tidak bedakan itu. Nah, kamu berarti penilaian terhadap bahasa yang kamu sampaikan di skripsi itu juga kurang. Makanya akan dinilai. Jadi seperti itu ya contohnya ya Sarul ya. Oke Pak, yang penting tenang dan kuasai Pak ya. Ya yang penting kuasai saja. Oke baik, yang lain silakan. Ada lagi nggak? Saya Pak, Siapa namanya? Zaki. Oh Zaki, silakan nyalakan videonya Zaki. Pak, kalau untuk bikin proposal ya itu sampai berapa Pak? Dan ketika kita menyusun proposal ada bimbingannya enggak gitu?
Apa teh? Ketika menyusun proposal ada bab sampai bab berapa? Ya, terus menyusun proposal itu ada bimbingannya nggak? Apa cuman pas skripsi aja? Oke, ya, baik. Yang pertama saya jawab begini. Di proposal tidak ada bab. Tidak ada bab di proposal. Adanya poin A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau di proposal ini kadang saya sering menemukan juga ini ketika ujian proposal. Ternyata di proposal ada keterangan bab 1, bab 2. Berarti dia salah memahami makna proposal. Bab 1, bab 2, bab 3 itu bukan proposal tapi sudah skripsi. Jadi kalau ditanya, kamu ini membuat proposal atau membuat skripsi? Membuat proposal apa? Nah, kenapa kok ada bab? Berarti dia salah. Harusnya ya proposal isinya poin A besar, latar belakang masalah, poin B besar, rumusan masalah, poin C besar, tujuan penelitian, poin D, manfaat penelitian, dan seterusnya ke belakang. Jadi hanya begitu. Jadi tidak ada istilah bab sampai bab berapa, tidak ada. Tapi poin-poinnya. Yang kedua, ada nggak bimbingan proposal? Yang ini sudah bimbingannya. Mata kuliah bimbingan penulisan skripsi ini juga bimbingan loh. Jadi ya sudah, tidak perlu ada bimbingan lagi. Apalagi saya sudah jelaskan bahwa dalam proposal isinya harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Itu aja. Sudah jelas kan? Tidak butuh bimbingan lagi. Tinggal kalian kerjakan proposalnya dan ikuti pedoman yang sudah ditentukan sejak kemarin-kemarin itu. Dan nanti setelah ini akan saya berikan tugas buat kalian terkait pembuatan proposal. Itu ya Imam ya, jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Makasih Pak. Oke, yang lain silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, nanti saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas untuk kelas HKIB. Kalau nggak ada, oke baik, saya lanjutkan. Bahwa berikutnya saya akan sampaikan nanti kelas HKIB akan saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ya. Yang masing-masing kelompok nanti akan diberikan tugas individual, yaitu membuat proposal. Ya, tugasnya apa? Membuat proposal. Proposalnya ini bersifat individual ya, jadi bukan kelompok, tapi tugas individual, di mana nanti proposalnya kalian buat dengan judul yang mungkin kalian pakai judul kemarin waktu tugas pembuatan judul, atau mungkin pakai judul lain. Ya, silakan, terserah kalian itu. Dan diikuti aturannya, diikuti pedomannya. Pedoman misalnya spasi yang dipakai itu berapa, sama seperti yang ada di pedoman, yaitu 2 spasi. Marginnya juga perhatikan, jangan sampai beda dengan yang diatur di dalam pedoman. Kemudian pada saat membuat footnote atau catatan kaki, jangan sampai salah. Kemudian pada saat membuat apa itu kutipan langsung, kutipan tidak langsung juga sama persis. Kemudian pada saat membuat transliterasi, menulis ayat atau hadis ke dalam tulisan Latin, itu juga ada pedomannya. Atau ketika membuat daftar pustaka, itu juga perhatikan. Pokoknya semua yang ada di pedoman itu diikuti dengan baik. Format penulisannya, teknik penulisannya, apalagi
poin-poin dalam proposal diingat itu harus ada dan ikuti aturan dengan baik. Nah, berikutnya saya akan tampilkan daftar kelompok kelas HKIB ini yang terdiri dari 5 kelompok, kelompok 1, 2, sampai 5. Saya tampilkan dulu ya biar jelas. Nah, ini dia ya. Pembagian kelompok kelas HKIB untuk pembahasan proposal mulai dari pertemuan ke-11 sampai pertemuan 15. Kelompok 1 itu Rival Hadjonal Kudusi, Siti Rahma Lailatul Fatba, Syabina Fitria Puspita, Cikal Amelia Zopanka, Dedi Irwanto, dan Amalia Putri. Kelompok 2 Elsha Aliza, Marshanda Sofi Nurrahmah, Jajang Hoirul Ilham, Lisa Ningtyasari, Sevia Putri Ramadhani, Febianti, dan Muhammad Hendar Saptaji. Kelompok 3 Fuzi Ayu Fadillah, Dina Agnia Fariha, Azais Yuda Putra, Mansur Maturidi, Ilham Maulana, dan Vera Fadillah. Kelompok 4 Salsabila Lutfia Rizki, Sri Hardianti, Marwan Prasetya, Kamalia Ihsani, Dezan Maulana, dan Emriko. Dan kelompok kelima, kelompok terakhir itu Ahmad Haitami, Rusita Auliasari, Ranti Ningtyas Laksana, dan Aida Afifah Milatina, Syahlul Ramdhani, dan Imam Muzaki. Itu 5 kelompok mahasiswa HKIB yang akan membahas proposalnya sesuai dengan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Dan perhatikan minggu depan yang membahas itu adalah kelompok 1. Siapkan diri kalian sebaik-baiknya, buat proposal sesuai dengan pedoman dan juga judul yang sudah kalian bahas dulu. Buat proposalnya, dan nanti akan saya berikan posting untuk mengumpulkan tugas proposalnya. Dan nanti akan dibahas secara bersama-sama di pertemuan berikutnya. Dan perlu diingat ya, ini bukan tugas kelompok, tapi tugas individual. Kelompok hanya pembagian waktu dan jadwalnya saja. Dan tolong diingat, minggu depan kan libur ya, tanggal 1 Mei itu tanggal hari libur, hari buruh. Jadi minggu depan tidak ada perkuliahan. Baru ada perkuliahan tanggal 8. Berarti nanti kelompok 1 presentasi tanggal 8 Mei. Kemudian kelompok 2 tanggal 15 Mei. Kelompok 3 tanggal 22 Mei. Kelompok 4 tanggal 29 Mei. Dan kelompok 5 tanggal 5 Juni. 5 Juni. Itu durasi waktu jadwal untuk pembahasan kelompok proposal. Ada yang mau tanyakan tentang tugas proposal? Pak, itu kalau untuk tugas proposalnya nanti secara offline apa secara online, Pak? Oke, baik. Begini. Kalau tugas pembahasannya, jika misalnya saya bersamaan hadir di kelas atau hadir secara offline, maka pembahasannya secara offline. Jadi saya ada di kelas. Tetapi kalau ternyata saya udah pulang kampung, udah pulang ke Jawa seperti hari ini, maka nanti pembahasannya secara online melalui Zoom. Jadi lihat situasinya, Jezan ya. Kalau ada kesempatan saya hadir di kelas, ya berarti pembahasannya di kelas.
Tapi kalau ada di Zoom berarti ya kita bahas secara online, gitu ya. Jadi fleksibel saja. Baik, Pak. Berarti nanti kita kayak presentasi proposal kita gitu, Pak. Iya, memang presentasi proposal. Jadi nanti apa namanya? Kalian bicara di Zoom, kalau online ya bicara di Zoom, nanti kalian jelaskan proposal kalian itu apa isinya dan bagaimana penjelasannya, gitu. Kalau ada di kelas ya berarti jelaskan secara langsung di hadapan teman-teman yang lain. Itu ya. Berarti ini Pak, sekali lagi Pak ya, Iya. pembagian kelompok ini cuman untuk memudahkan saat presentasi doang Pak. Nggak ada misal satu kelompok nih temanya harus sama semua, nggak ada begitu kan Pak? Nggak ada. Jadi tema terserah masing-masing mahasiswa, judulnya terserah, proposal terserah masing-masing mahasiswa, tidak diatur berdasarkan kelompok, tapi kelompok hanya pembagian waktu saja, jadwalnya saja, bukan temanya. Gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain ada silakan. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Sudah jelas? Elsa coba saya tanya, udah jelas belum Elsa? Elsa Aliza ini. Udah, Pak. Oke. Dina Agnia mana Dina? Dina Agnia mana Dina? Aduh, iya, Pak. Sudah jelas? Pak. Yakin? Sudah. Ada komentar ini? Yakin. Oke, ya berikutnya tadi siapa ini? Diam semua di sini nih. Riko Pak Riko. Rusita, mana Rusita? Ayo Rusita. Rusita Auliasari, mana? Ya, Pak. Sudah jelas Rusita? Sudah. Tidak ada yang jelas? Jelas, Pak. Oke, ya, baik. Ya, Ilham Maulana. Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya Ilham ya. Oke, ya, berikutnya siapa lagi nih? Saya giring satu-satu ini biar pada bicara ini. Dedi Irwanto. Mana Dedi? Jelas, Pak. Jelas apa? Jelas apa? Materi yang tadi disampaikan, Pak. Dan jelas tugasnya ini apa tadi yang saya berikan. Jelas Kak? Insya Allah jelas, Pak. Siap ya. Tugas Kamu kelompok pembuatan berapa? proposal. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, berarti besok ya, tanggal 8 ya, tanggal apa? Tanggal 8, Pak. 8 ya, 8 Mei ya. Oke, ya, baik. Berikutnya saya gilir satu-satu nih biar. Ya, ngomong. Mansur, mana Mansur? Ya Pak, Jelas kamu? Penjelasan insya Allah dapat dipahami. kamu kelompok berapa? Kelompok 3 Pak. Ya, berarti tanggal 22 ya. Tanggal 22 Mei ya. Siap Pak. Oke, baik. Berikutnya siapa yang belum ini? Ahmad Haitami. Rahma, Lailatul Fatbah. Mana Rahma? Iya, Pak. Paham atau masih belum paham kamu, Rahma? Paham, Pak, insya Allah. Kamu kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oh, berarti minggu depan ya, tanggal 8 ya. Iya, Pak. Baik. Berikutnya. Saya tanya lagi siapa ini? Sevia. Insya Allah, Pak. Bisa dimengerti. Kelompok berapa kamu, Sevia? Kelompok 2. 2, berarti tanggal 15 ya? Iya, Pak. Oke, baik. Berikutnya. Siapa tadi? Terakhir, Lisa. Mana Lisa? Iya, Pak. Jelas belum? Jelas, Pak. Kamu kelompok berapa, Lisa? 2. 2. Iya. Tanggal 15 ya? Iya. Ya udah, oke baik. Saya kira itu ya pembahasan kita pada hari ini. Tugasnya juga sudah jelas.
Semoga bisa kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya dan bisa memahami di mana letak kekurangan kita dalam membuat proposal. Kalau ada kekurangan berarti kita perbaiki pada bidang itu dan kita tingkatkan. Itu yang penting, kita tingkatkan kemampuan kita dalam menyusun proposal. Oke, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi catatan penting buat kita dalam persiapan nanti pada saat memasuki fase pembuatan skripsi. Dan mari kita akhiri perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Iya, Pak.